Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar, tetap mempertahankan sholat ya, sholatnya 5 waktu ya di rumah ya. Oke, kali ini Bu Guru masih membahas mengenai materi bab 3. Kita ke subtema yang ketiga ya, yaitu tentang penyakit pada penurunan sifat pada manusia ya. Ya, kalau kita lihat gambar di cover pertama ini, wah ada orang yang sangat tinggi sekali ya. Itu kenapa? Karena memiliki penyakit pada keturunannya tersebut ya. Oke, kita lanjut ya. Bu Guru masih menampilkan untuk surat ini Al-Ahqaf ini biar kita selalu mengingat akan keagungan Allah yang telah memberikan kenikmatan kita berupa kita berada di bumi ini dengan proses yang begitu lama sekali. Lanjut ya, tentang penyakit menurun pada manusia. Ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah merupakan penyakit yang dibawa oleh gen. Yang kedua, tidak dapat disembuhkan atau kecil kemungkinannya sembuh. Yang ketiga, dapat diturunkan kepada anaknya. Yang terakhir adalah bersifat homozigot resesif atau gen letal. Ya, ada macam banyaknya atau contohnya. Contoh yang pertama adalah hemofilia. Hemofilia ini darah sukar membeku apabila luka. Ada juga albino, kulitnya tidak berpigmen, kulitnya putih semuanya ya. Buta warna, tidak bisa membedakan warna dengan jelas ya. Kemudian ada lagi talasemia. Itu darah merah yang bentuknya seperti bulan sabit ya, tiap bulan harus transfusi darah. Lalu polidaktili, jari berlebih ya. Jadi ada, kalau kita kan umumnya 5 jari, maka itu lebih dari 5 jari, ada yang 6 jari, ada yang lebih ya. Lalu kepala botak, ini mungkin hal yang sudah biasa kita lihat, kepala botak itu adalah licin. Lalu hipertrikosis atau tumbuh rambut pada daun telinga atau pada bagian yang lain, misalnya pada pipi ataupun pada dahi ya. Lalu ada epilepsi, penyakit kejang-kejang. Ada juga anodontis, orang yang tidak memiliki gigi seumur hidupnya, jadi ompong terus selamanya. Itu contoh-contoh penyakit keturunannya. Nah, ini untuk gambarnya yang hipertrikosis ya. Albino ini putih, anaknya putih, orang punya juga putih. Lalu yang basedo seperti ini. Ada lagi yang polidaktili tadi yang jari berlebih, ini berapa jari? Ada 8 jari ya. Nah, ini masih polidaktil. Gigantisme ya, berarti itu ketinggian, sangat tinggi tuh, orangnya sangat tinggi. Kepala botak. Talasemia tadi yang pada darah ya. Ya. Sekarang kita ke soal-soal yang penyakit keturunan. Contoh soalnya yang pertama adalah seorang laki-laki normal menikah dengan wanita karir ya, wanita karir. Ya, wanita karir. Nah, nanti yang XY laki-laki normal, yang wanita karir X bintang X, maka gametnya adalah bisa XY ataupun bisa X bintang X. Kita silangan saja atau kita buat tabel begini ya. Ya. Jadi setelah kita buat tabel, kita pasangkan akan menjadi 4 keturunan ya. Yang pertama adalah X bintang, lalu X bintang, Y, XX, lalu XY. Jadi keturunan yang terjadi adalah 1 wanita karir, 1 lelaki hemofilia, 1 wanita normal, dan 1 lelaki normal. Itu ya. Sekarang kalau ini seorang laki-laki hemofilia menikah dengan wanita karir hemofilia, bagaimana keturunannya anaknya? Berarti
hemofilia X bintang Y laki-lakinya, wanitanya berarti X bintang X. Kita buat tabel kayak tadi ya, kita tinggal pasangkan aja tabelnya. Maka keturunannya adalah X bintang X bintang X bintang Y, X bintang X dan XY. Berarti di situ 1 wanita hemofilia X bintang Y, 1 laki-laki hemofilia X bintang X, 1 wanita carrier XY, berarti 1 laki-laki normal. Ya. Yang ini jangan dulu dikerjakan, nanti kita mengerjakannya di Google Form biar langsung otomatis Bu Guru rekam. Ya, sekarang untuk golongan darah. Golongan darah seorang ya ditentukan oleh jenis protein yang ada pada darah. Disebut dengan agglutinogen dan juga agglutinin. Menurut Carl, membagi golongan darah menjadi 4, golongan darah A, B, O, dan AB. Lanjut. Sifat keturunan pada golongan darah dibawa oleh protein isoagglutinin I, disimbolkan I. Maka yang golongan darah A, IAIA, dan IAI kecil. Yang golongan darah BI, BIB, dan IBI kecil. Yang golongan darah O, I kecil, golongan darah AB, IAIB. Lanjut, ini contoh soalnya untuk golongan darah. Seorang laki-laki bergolongan darah A menikah dengan wanita bergolongan darah B. Bagaimanakah golongan darah anaknya? Untuk keturunannya berarti kan golongan darah A tadi IAIA, golongan darah B IAIA bisa, atau IAI kecil, golongan darah B-nya IBIB atau IBI kecil. Maka gametnya IAI atau IBI, tinggal kita pasangkan pada tabel. Ya, nanti hasilnya adalah gini ya. Ini tabel yang kotak apanya, berarti tadi yang kotak adalah golongan darah AB, I kotak ini ya. Yang kedua golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah O. Jelas ya. Nah, ini untuk yang tabel lebih jelasnya lagi yang seperti ini. Golongan darah A berarti IAIB, IAIO ya. Golongan darah B berarti IBIB, IBIO. Golongan darah AB berarti IAIB. Golongan darah O berarti IOIO. Ini soal contohnya ada 3 ini. Pertama adalah perkawinan golongan darah A homozigot dengan golongan darah B homozigot, maka keturunannya adalah 100% golongan darah AB. Bisa dilihat ya, gametnya yang golongan darah A berarti A homozigot berarti kan IA, golongan darah B homozigot berarti IB, maka kita hanya menghasilkan satu, yaitu IAIB yang 100% golongan darah AB. Yang kedua, perkawinan golongan darah A dengan heterozigot, yang A heterozigot dengan golongan darah B heterozigot. Maka bisa kita buat tabel begini ya. IAIO yang ke bawah, IBIO yang mendatar. Maka 25% AB, 25% A, 25% B, 25% O ya untuk hasilnya. Yang terakhir, perkawinan golongan darah O dengan golongan darah B heterogen. IOIO yang ke bawah, IAIO yang mendatar. Maka dihasilkan yang 50%-nya adalah golongan darah A, yang 50%-nya golongan darah O. Paham ya? Oke. Ya. Nanti untuk latihan soalnya untuk subbab ini ada di Google Form sedang Bu Guru buat. Tunggu aja ya. Oke. Selamat belajar, tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.